Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman sehat selalu. Teman-teman diberikan kekuatan oleh Yesus Kristus yang menaungi kita semua. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas satu tema yang membuat Anda semua pasti penasaran, yaitu tentang gereja. Ya, bagaimana sih gereja yang sebenarnya? Ya, apakah gereja yang sekarang itu sama nggak dengan gereja para rasul? Ya, seperti yang tertulis di Alkitab. Gimanakah perbedaan gereja para rasul dan gereja yang sekarang itu ada? Karena banyak dari kita semua atau bahkan anak-anak Tuhan itu masih penasaran. Ya, gereja yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, dan kalau dari sisi para aliran gereja ya, itu mulai dari gereja karismatik, gereja suku itu, ya, itu banyak bahkan sampai Katolik itu menyangka bahwa kamilah yang paling dekat dengan gereja para rasul. Nah, tapi gereja para rasul itu yang seperti apa sih yang sebenarnya? Itu, oke, tanpa berbahasa basi lagi, saya akan menjelaskannya, ya. Gereja para rasul yang sebenarnya adalah kita berkumpul bersama di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap kesempatan yang ada, baik di rumah-rumah, di jalanan, dan sebagainya. Di mana setiap orang, setiap individu itu saling bertemu satu sama lain, dan juga saling membahas firman Tuhan. Begitu. Nah, berbeda dengan gereja sekarang itu adalah monolog, ya, hanya dari satu arah saja, begitu. Belum lagi itu ditambah dengan yang namanya liturgi yang ada, begitu. Nah, apa lagi sih yang disebut dengan gereja para rasul? Gereja para rasul adalah yang sebenarnya adalah bermakuria, berdiakonia, dan berkoinonia. Ya. Di mana bermakuria adalah memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Itu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hak mereka berkumpul maupun hak mereka bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal. Begitu. Yang kedua adalah koinonia, di mana di situ ada persekutuan, di mana di situ ada tanya jawab, ya, antara jemaat, para pengatua, itu. Itulah dia namanya koinonia, gitu. Bernyanyi bersama, ya. Kalau diakonia, yaitu membagi-bagikan harta, menjual harta, atau melayani sesama, ya, baik dalam sesama jemaat yang sama membutuhkan atau dalam melayani orang-orang di sekitar, orang miskin, orang kelaparan, orang-orang yang butuh tumpangan. Itulah dia yang sebenarnya diakonia. Oke. Jadi gereja sekarang itu adalah bisa dibilang katakan hanya satu arah saja, ya, dalam pemberitaan Injil. Gitu, hanya sesama jemaat saja. Gitu, ya, dari mimbar ke jemaat. Nah, soal koinonia, soal diakonia dan markuria, ya, menurut saya itu masih sangat minim. Ada memang seperti itu. Tapi kalau gereja Anda tidak menerapkan yang namanya markuria dan diakonia, itu berarti bukan gereja Tuhan. Ya, bukan gereja para rasul. Ya. Nah, dan juga gereja yang benar adalah gereja yang menerapkan tiga ini. Diakonia, markuria, dan koinonia. Oke. Gimana kita baca ayatnya. Ya, gereja yang sebenarnya itu seperti apa? Oke.
Saya baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Saya bacakan ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Dan kekakukanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke teman-teman, kita baca ya, kita telaah satu persatu. Di sini dijelaskan orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, memberi diri dibaptis setiap hari. Ya. Baptisannya seperti apa? Baptisannya dalam konteks zaman ini itu adalah setiap orang membaptis. Misalnya si A sudah dibaptis, baru dari A ke B membaptis si B, dari B membaptis si C, seperti itu. Itulah gereja yang sebenarnya. Ya, hakikat di mana kita diberikan kuasa untuk membaptis setiap orang-orang percaya. Orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman ya. Habis itu juga kita akan baca berikutnya lagi ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Mereka berkumpul ya. Mereka sehati, sejiwa teman-teman. Mereka saling kenal satu sama lain. Ya teman-teman ya. Oke, dan mereka maka kekakukanlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, apa gereja para rasul sebenarnya? Di mana itu adalah memberikan kita suatu tanda ya di sini di ayat ini, bahwa di saat kita berkumpul, di saat kita memuliakan Tuhan bersama-sama, itu tanda-tanda mujizat itu terjadi teman-teman. Tanda-tanda karunia itu ada. Ya, itulah kita perkumpulan orang-orang percaya. Ya, nah, ya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, ya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, mereka menjual harta, baru membagi-bagikannya. Mereka mengumpulkannya dalam satu wadah, baru mereka membagi-bagikannya. Ya, itulah gereja para rasul. Di sini pun saya tekankan, inilah gereja yang sebenarnya, teman-teman. Bukan kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, tapi uangnya tidak tahu kemana, teman-teman. Hasilnya tidak tahu kemana, teman-teman. Ya. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau gereja ini uang tersebut disatukan di tempat yang ditentukan, baru dibagi-bagikan? Oke, teman-teman. Kita baca dari Kisah Para Rasul 5. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain di bawah, dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, teman-teman ya. Nyambung nih teman-teman ya. Nyambung. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Ya, teman-teman ya.
Nah, kita akan membacanya sekali lagi. Dengan sekalu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Ya. Jadi mereka semua mengumpulkan harta mereka, baru mereka menaruhnya di depan kaki para rasul, baru mereka membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, ya. Orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Itulah dia diakonia. Inti dari pengajaran ini adalah diakonia, marturia, dan koinonia. Mereka mengumpulkan harta dan membagi-bagikannya. Mereka berkumpul sehati, kepikiran, sejalan. Ya. Mereka melakukannya, saling tanya jawab firman, saling tanya jawab tentang Yesus Kristus, begitu. Di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap jalan. Itulah sebenarnya gereja yang sebenarnya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini juga dikatakan bahwa bermaturia, penginjilan, ya, penginjilan. Kita baca Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14, ya. Khotbah Petrus, ya. Bagaimana para rasul memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Ya. Ada nggak gereja sekarang memberitakan Injil? Maaf, saya rasa tidak. Sedikit gereja yang memberitakan Injil. Karena gereja yang sekarang adalah monolog, hanya sesama jemaat. Ya. Memegang Injil adalah gimana mereka membuat jaringan satu komunitas. Sel. Ya, setiap sel itu tugasnya adalah diakonia, marturia, dan koinonia per sel. Itulah inti gereja yang sebenarnya. Ya, kawan-kawan ya. Nah, juga kita baca di Galatia 4 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya teman-teman ya. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya. Kita baca ya intinya saja teman-temannya dari Galatia 4 ayat 12 sampai 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya. Ini tentang Rasul Paulus, ya. Di mana Rasul Paulus juga memberitakan Injil. Ya, jadi semua gereja-gereja mula-mula itu akan memberitakan Injil. Ya. Nah, apa yang petik dari semua ini teman-teman? Apa? Inti dari gereja yang sebenarnya adalah diakonia, marturia, dan koinonia. Ya. Ya, itulah inti dari pengajaran gereja yang sebenarnya gereja mula-mula para rasul. Ya. Dan kalau kita baca dari perjanjian baru, semuanya ada sama. Koinonia, diakonia, dan marturia. Jadi teman-teman harus paham itulah gereja yang sebenarnya, gereja para rasul. Ya. Apakah sama dengan gereja sekarang? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Bila gereja Anda tidak melakukan yang namanya diakonia dan marturia dan koinonia, maka itu berarti bukan gereja para rasul. Itu melainkan gereja lain dan pemberitaan Injil yang lain, teman-teman. Ya. Jadi ingat teman-teman, itulah gereja yang sebenarnya, gereja yang mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Di mana kita berkumpul bersama, saling tanya jawab satu sama lain, dan melakukan diakonia, membagi-bagikan apa yang bisa kita bisa melayani sesama. Ya. Nah, dan juga memberitakan Injil, ya teman-teman. Nah, saya fokus pada diakonia dan marturia, teman-teman. Di mana diakonia itu bukan hanya sekedar membagi-bagikan harta, tetapi juga diakonia adalah melayani kita. Bagaimana kita melayani sesama kita, melayani manusia, teman-teman ya.
Kalau gereja sekarang itu banyak perpuluhan, harus melayani Tuhan dulu, harus melayani di gereja dulu, itu menjadi pemain musik ya, atau mau menjadi penerima tamu, asyir dan sebagainya. Tidak salah teman-teman, tidak salah, tidak ada yang salah dengan hal itu ya. Tetapi banyak orang hanya berfokus bahwa itulah pelayanan sesungguhnya. Sebenarnya tidak. Pelayanan sesungguhnya adalah bagaimana kita melakukan diakonia dan makuria. Ya. Di mana kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi saudara kita. Kita membantu tetangga kita. Ya, kita memberikan yang terbaik ke orang-orang kita jumpai. Dengan kita bersenyum saja. Dan kita ramah kepada orang. Ya, itu saja sudah melakukan yang namanya diakonia. Karena sama dengan melayani sesama kita. Ya, itu sama juga kita melayani Tuhan. Ya, itulah diakonia, teman-teman. Di mana kita mengasihi orang tua kita, membantu orang tua kita. Untuk apa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, tidak dapat kebahagiaan, tapi kita di luar sana, di gereja kita melayani sampai melayani dengan berlebihan, teman-teman, melayani dengan berlebihan. Itu untuk apa, teman-teman? Nah, disinilah kita butuh yang namanya hikmat dari Tuhan. Ya, itulah dia pelayanan kita yang sesungguhnya. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara kita, mengasihi lingkungan kita, dan juga mengasihi orang-orang yang kita temui. Itulah dia diakonia yang sesungguhnya. Biar ada gereja yang mengajarkan bahwa harus mengasihi gereja, harus mengasihi dan melayani Tuhan dulu di gereja, baru keluarga. Itu berarti bukan pengajaran dari para rasul dan bukan pengajaran dari Yesus Kristus. Ya, teman-teman. Nah, mengenai makuria, bagaimana? Kita harus bermakuria dulu terhadap keluarga kita sendiri. Kita memberi contoh, kita ingin logos yang menjadi rema, itu yang kita terapkan kepada keluarga kita sendiri. Kita menunjukkan diri kita sama seperti Kristus, teman-teman ya. Sama seperti Kristus. Baru setelah itu kita baru mulai menunjukkannya kepada lingkungan kita, dan baru selanjutnya kita menunjukkannya kepada orang banyak. Ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Bukan kita bermakuria itu di dalam gereja. Banyak sekarang itu orang hanya fokus di dalam gereja, tapi setelah di luar gereja mereka kembali kepada kehidupan semula, atau dalam arti mengikut dunia. Nah, itu adalah salah, teman-teman, salah. Jadi teman-teman, inilah dia gereja yang sungguh-sungguh adalah berdiakonia dan bermakuria, dan juga koinonia. Oke teman-teman, itu saja firman Tuhan untuk hari ini. Kita sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami, Engkau mengubahkan hati kami, Tuhan. Kami ingin melakukan seperti apa yang diberitakan oleh firman-Mu, Tuhan. Berdiakonia, bermakuria, dan berkoinonia. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, dalam melakukan hal itu, Tuhan. Karena dari Tuhan Yesus kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus